tahun 2024 hari ini yang kita soroti, kita cermati bahwasannya ini sangat menarik. Gimana hari ini partai yang dulu teriak, PDIP teriak meneriakin tentang kutu loncat ketika seorang kadernya lompat. Nah, dari ini dia banyak luberan dari orang yang lompat dari partainya. Contoh Ahok dari Golkar sekarang masuk ke PDIP. Contoh Guntur Bumi dari PSI masuk ke PDIP dan lain-lainnya. Jadi fenomena ini menarik. Jadi partai yang notabene katanya partai kader PDIP ternyata hari ini menerima luberan dari kutu loncat dari partai lain. Nah, ketika kasus mencermati Budiman, PDI teriak-teriak seakan-akan Budiman ini lari dari partainya. Nah, dari sinilah suatu fenomena baru dalam artian mencermati politik 2024 hari ke depan itu kita sikapi bahwasanya kenapa sih orang ini melompat? Ternyata bahasanya cuma satu, ketidaknyamanan dalam ruang lingkup berorganisasinya. Jadi posisi kenapa dia nggak kasih ruang, kesempatan? Nah, akhirnya wajar dong orang ini mesti lompat karena persoalannya ini kesempatan dan ruang diskusi itu tidak diberikan. Nah, kalau orang Jawa mencermati bahwasanya kurang menghargai. Jadi kita harus membahasakan bahwasanya politik 2024 itu merupakan fenomena baru, fresh, di mana ada banyak pola. Aktivis yang selama hari ini kita lihat sama-sama aktivis itu gontok-gontokan perkara eksistensi 98, entitasnya 98 itu dipertanyakan dalam artian mereka berebut, saya lah yang paling 98, saya lah pejuang HAM, pejuang teriakan-teriakan dalam artian ketidakadilan. Fenomena ini sangat-sangat riskan kita cermati karena masing-masing membawa calonnya. Padahal kita cermati, kenapa sih terjadi? Mestinya mereka-mereka itu aktif 98, satu sama lain menguatkan. Bukan saling serang antara mereka. Kesempatan ini, ya inilah dinamika politik 5 tahunan. Jadi kita harus mengamati bahwa politik itu terus berkembang. Gitu loh. Jadi Martin ketika fenomena Budiman mendudukan persoalannya kenegaraan. Gitu loh. Negaranya gimana? Dia misalnya udah lah kasus HAM yang dulu katanya Prabowo melanggar HAM, melanggar ini bla bla bla. Itu persoalan hukumnya dia, faktanya proses hukumnya kan nggak terjadi. Selama Mega jabat pun isu-isu Mega Pro, ketika Mega Pro ada, Mega Prabowo, capresnya waktu itu, ya nggak ada isu itu nyerang Prabowo. Tapi ketika Prabowo itu sama Jokowi, terjadilah isu-isu itu berkembang lagi. Hari ini berkembang lagi mencuat. Jadi istilahnya jamur di musim pemilu. Itu loh, munculnya di era-era pemilu aja. Itu dinamika perpolitikan kita yang memanai. Bukan saya mendukung Budiman, tapi persoalannya Budiman ini persoalannya ya karena kurang kan dia bukan DPR, dia bukan seorang pengurus struktural partai. Jadi dia nggak kasih ruang kesempatan untuk bereksplorasi di gagasannya dia di kepartaiannya. Makanya dia melompat mendukung calon lain karena pertimbangan konsekuensi yang dia terima, ya dia sanggup menerima konsekuensi karena paham ruang geraknya Budiman. Itu Mas. Sepakat bagaimana menurut Anda, pandangan Anda, hasil analisa Anda, pengamatan Anda tentang partai politik saat ini, mengingat beberapa kader, atau kader itu bukan ya, lompat dari parpol satu ke parpol yang lain, ataukah mungkin sebaliknya, jadi justru ada kekuatan-kekuatan individu yang melompat dari parpol ke parpol. Seperti apakah yang bisa Anda amati? Kekuatan itu ada di individu atau di parpol sendiri?
sampai hari ini nggak berani mecat. Nah, nggak beraninya mecat PDI kan persoalannya mudah kita paham. Karena Budiman simbol perlawanan, simbol nasional sosialis yang ada menempel di beliau. Gitu. Jadi akhirnya simbol inilah yang jadi keputusan yang sangat sulit, dilematis di kepartian PDIP sendiri mensikapi Budiman. Dan Budiman hari ini ya nyaman karena dia merasa dihormati sama sosok Capres Prabowo, dimana dia sampai demikian seluruh kadernya Gerindra menyambut dia. Nah ini kan suatu euforia, lepas dia belum gabung, tapi persoalannya ini suatu orang satu sama lain saling menghormati dalam berorganisasi dan berpartai. Itu aja. Kecenderungan dinamika hari ini parpol dan partai kecenderungan masih mensikapi situasi politik yang hari ini kita tahu sangat oligarki itu optasi. Jadi jaringan seluruh pengusaha ini menguasai seluruh sektor-sektor ini kepartean. Gitu. Siapa yang disupport, siapa yang tidak, itu bisa dilihat dalam dinamika perpolitikan kita. Gitu. Pak Karno, ada one power, satu power atau personal power seperti contoh tadi Budiman, kemudian ada lagi Ahok yang melompat dari parpol satu ke parpol yang lain. Apakah itu akan ngefek dari parpol yang ditinggalkan sama parpol yang diinggalkan? Sangat berpengaruh, Mas, kalau dia tokoh simbolik. Contoh Ahok, entitasnya Ahok ini memakai ya tokoh-tokoh ya Tionghoa, Nasrani, jadi ya, simbolnya lari ke PDI. Dia karena waktu itu backupnya kurang kuat dari Golkar, dia lari lah ke PDI yang menerima ruangnya dia sebagai tokoh itu pasca dia keluar dari penjara itu. Nah, jadi dia cari yang notabene yang pluralis, partai yang pluralis. Padahal Golkar ya sama-sama pluralis, cuma waktu pertarungan dia backup Golkar full itu nggak mendukung sepenuhnya ke dia. Terus Budiman mewakili tokoh sosialis hari ini ya kita pahami gitu loh, mempengaruhi sangat signifikan dengan pemilih pemula, bahwasanya Budiman ini sosok yang notabene sangat diharapkan anak-anak yang notabene simbol-simbol perlawanan yang lama itu. Nah, itu aja, sehingga ya lepas dia dudukkan kenegarawanannya, dia bentuknya apa? Dia bisa menerima Prabowo. Karena apa? Dia melihat Indonesia 2045. Indonesia emas itu akan tercapai dengan keberagaman. Ya kita lah sudahi masalah HAM yang lalu-lalu, karena persoalan ini kita melihat tonggak masa depan Indonesia ke depannya. Ya yang pertama ya pastikan mereka mencapai yang diinginkan, salah satunya untuk kesejahteraan hidup personal. Baru ngomong ke tingkat yang lebih luas, membantu masyarakat dalam segala persoalannya. Baru tingkatan tertinggi di mana kita bernegara, mendudukkan negara ini dalam suatu entitas yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian persoalan, padahal kita pahami kasus-kasus yang lama sudah coba kita buka, kita selesaikan dengan kasus PKI, di mana yang notabene korban-korban PKI sudah kita rehabilitasi era Gus Dur dulu, kita pulihkan nama-nama beliau. Terus sekarang, makanya Budiman lompat ini dalam rangka merehabilitasi kasus-kasus HAM notabene yang lama. Dengan gabung ini, ya pasti Budiman punya maksud loh. Dia tuh coba lebih negarawan menundukkan persoalan ini. Itu aja. Dalam artian dia coba, ya udah, nah kalau memang itu sejarah, memang faktanya ada, tapi proses hukumnya kan nggak jalan. Contoh kasus HAM notabene katanya penculikan. Apakah penculik ini faktanya sebagian sudah dibebaskan? Contoh ada tokoh Islam yang sempat pendiri
sekjen Gerindra, contoh siapa, Alex Nite, sekjennya PDI, ini lepas semua pasca 96 gitu loh. Katanya diculik, sudah sebagian dilepas, memang sebagian tidak ada, dihilangkan. Nah, di pengertian dihilangkan kan siapa yang tersangkanya ini. Nah, sampai hari ini persoalan hukumnya belum selesai semua. Tren partai politik yang memenangkan pemilu hari ini yang bisa diterima kelompok-kelompok Gen Z, milenial, itu notabene hari ini kita tahu anak-anak muda ini sangat sulit, gitu loh, tidak percaya sama tokoh-tokoh politik yang ada dalam artian yang bisa mewakili perwakilan dia dalam untuk aspirasi beliau. Apakah bisa digambarkan nanti ke depan ini 2024 di parlemen itu akan dipenuhi anak-anak muda atau dari generasi Z seperti itu kan? Ya kalau parlemen pasti dikuasai anak-anak muda. Saya rasa ini kan kalau pencalekan kan terbentur dengan pembiayaan. Ya tidak monoton, paling dapat main persentase tuh. Jadi nggak bisa 100% dikuasai anak muda. Ya persentasinya mungkin 60-40 lah. 60 tetap generasi tua itu tetap berada. Incumbent, apalagi lihat partai yang bisa nyalek sampai 3 kali, sudah 5 kali di DPR terulang-ulang itu. Banyak di Golkar, di PDI, di partai-partai yang besar-besar lama itu orang lama semua yang berkuasa. Yang baru itu kita bisa presentasinya kecil. Itu aja. Satu pertanyaan terakhir, kenapa orang lama di parpol yang sudah menjadi anggota dewan ya, sampai 3 periode lebih tetap bertahan di sana, tidak melakukan regenerasi? Ya, karena berarti kan gagalnya partai dalam menciptakan kader partai. Jadi makanya kenapa orang tua-tua yang udah usur, padahal mestinya dia kan berpedoman pada kehadiran selama di DPR. Kita lihat kehadiran DPR itu mereka sangat lemah. Jadi mereka kan nggak lihat itu partai. Mereka lihat orang ini investasi di partai besar sehingga dia harus betul istilah pemilik saham di partai itu. Jadi nggak bisa digantikan oleh yang muda. Karena merasa itu tadi sangat sulit menggantikan karena persoalan di ruang politiknya, berorganisasinya dia paling lama. Nah, itu. Apakah ini bisa jadi salah satu faktor penyebab adanya kader yang melompat dari satu parpol ke parpol yang lain? Ya, kader melompat itu salah satu faktor. Makanya kan ketidaknyamanan generasi muda dalam partai itu. Kenapa tidak nyaman? Karena di partai itu terjadi dan muncul suatu hal yang dia secara gagasan, secara ide tidak bisa diserap aspirasinya oleh organisasi tersebut. Sekarang ini kita lihat pengertian DPR bukan seorang, dia cuma wakil rakyat yang notabene mewakili kepartaian dengan aspirasi rakyat. Tapi yang benar itu struktur partai. Nah, generasi 98 struktur partai, pegang struktur partainya untuk pengurus jajaran BPP, ya, Dewan Pengurus Pusat itu sangat dikit. Bukan pengurus departemen ya, maksud saya pengurus inti harian. Itu sangat sedikit. 98. Nah, yang kita perjuangkan itu mereka harus masuk di harian ini supaya ke partainya masuk. Ya dulu yang partai benar muda fresh itu ya TRD itu anak muda pure didirikan tanpa biaya yang mahal sehingga berdirilah sebuah partai dengan gagasan yang ideal, tapi karena dia tanpa modal untuk biaya sosialisasi kampanye, dia nggak ada duit sehingga jadilah partai kecil yang nggak dilaku di masyarakat. Karena persoalannya masyarakat lihatnya masih terbiasa dengan pemilihan lurah, kades, dimana kalau pilihan kades itu dia banyak monopolitik. Nah, inilah yang terjadi sampai hari ini. Anak milenial, anak muda sulit jadi DPR, jadi itu. Nah, persoalannya biaya yang sangat besar, itu aja. Saya lebih sepakat pada eranya dan waktunya kembalikan itu ke profesional tertutup, hindari
polemik biaya high cost yang tinggi untuk Republik ini menanggung biaya politik yang sangat besar, menimbulkan percik-percik perpecahan disintegrasi bangsa yang sangat besar ruangnya ketika terjadi perbedaan yang sangat rasnya tinggi. Kita harus sesuaikan model proporsional tertutup seperti dulu, keterwakilannya harus ada. Milenia TNI kasih ruang lagi, kursi kembalikan lagi, bukan mengembalikan diri fungsi mas, cuma ini harus ada keterwakilan aspirasi dia untuk memperjuangkan anggaran pertahanan. Jadi kasihkan ruang untuk ini, kasihkan ruang kelompok partai, jadi golongan dan keterwakilannya itu harus ada. Terima kasih, selamat siang, salam untuk kemajuan Indonesia.